Cikal bakal Negara Islam Indonesia atau NII yang berdiri pada 9 Agustus 1949 tak lepas dari kekosongan kekuasaan, vacuum of power. Setelah perjanjian Linggarjati menyatakan wilayah Indonesia hanya sebatas wilayah Kedu, Malang, dan Banyumas. Kartosoewirjo tertangkap itu tahun 62. Setelah itu beberapa anak buahnya itu direkrut oleh semacam operasi khusus lah gitu, untuk membongkar kalau ada orang-orang yang memang berkeinginan mendirikan negara Islam. Tapi ada juga yang kemudian sampai hari ini nggak jelas. Tidak jelas apakah itu terjadi beneran atau itu rekayasa dari intelijen yang melibatkan kalangan Islam radikal, katakanlah itu. Kalau NII atau DI yang dulu itu kan dia ingin mendirikan negara yang berdasarkan Islam. Dia ingin menerapkan syariat Islam. Nah sekarang ini, yang NII sekarang ini apa? Yang dibawa oleh mereka itu apa? Yang digagas oleh mereka itu apa? Cilakanya, NII yang dulu itu tidak ada kisah-kisah penyesalan ataupun dalam pengertian derita-derita seperti yang dialami oleh penyesalan dan derita-derita korban-korban NII yang sekarang. Itu tidak ada. Peristiwa yang paling menggegerkan adalah ketika pemilu 2004 lalu terjadi penggelembungan suara pasangan capres yang akhirnya terpaksa dianulir. Ada beberapa tokoh militer yang cukup dekat dengan NII. Dalam semangat kanalisasi seperti yang pernah disebutkan, intelijen memerlukan NII, memerlukan gerakan-gerakan Islam radikal untuk memberikan penyaluran supaya tidak terjadi bendungan yang sangat meledak. Tinggal oknum-oknum militer yang dekat dengan gerakan itu dan memanfaatkannya menjadi kuda Troya untuk kepentingan-kepentingan lain. Bisa jadi kepentingan politik dengan jumlah umat yang banyak, bisa jadi untuk kepentingan ekonomi dengan jumlah nafkah yang masuk yang cukup banyak. Nggak usah jauh-jauh lah kejadian pemilihan presiden periode yang lalu, bagaimana di salah satu mahat Al-Zaitun ada mobilisasi. Itu kan sebuah gambaran yang bisa diterjemahkan sebagai memang ada oknum militer yang bermain di sana. Beberapa waktu lalu, sejumlah media melansir rekaman video mantan Kepala Badan Intelijen. Bagaimana seorang Hendro Priyono yang waktu itu adalah Kepala Badan Intelijen Nasional datang ke Al-Zaitun, disambut dan dielu-elukan di Al-Zaitun. Dari mulai Pak Harto dan menteri-menterinya itu ya, dari gubernur, dari bupati, atau semua itu ada masuk ke sana, dari tokoh-tokoh partai politik itu juga ke sana gitu. Nah, kalau misalnya waktu pemilu 2004 di sana kan jelas, semua orang tahu karena sudah dimuat di berbagai media. Al-Zaitun dan kelompoknya kan mendukung Pak Wiranto. Nanti mendukung siapa? Nah itu yang menarik begini. Sehabis peristiwa itu, saya Jumatan di masjid sana. Saya ingin tahu apa yang terucap. Di sana kan ada tradisi, jadi setelah khutbah Jumat itu, Syekh itu kan pidato. Nah, semacam pidato pertanggungjawaban mingguan gitu ya. Nah, itu dalam pidato beliau apa? Nah, kalau Al-Zaitun itu mendukung ya kepada siapa yang memberikan dukungan kepada Al-Zaitun. Jadi ideologinya di sana adalah ideologi bantuan. Ideologi yang bisa dipergunakan untuk kepentingan proyek-proyek yang besar itu. Mudah-mudahan dia segera bertobat setelah tahu apa itu Al-Zaitun. Saya sampaikan,
kita bersyukur. Allah Subhanahu wa taala faradhat taubata wa haramal israr. Kita harus bertobat karena kesalahan di dalam menilai apa itu al-zaitun. Saya pura-pura katakan kita karena sebenarnya saya tidak termasuk di situ. Lantas mulai tanya macam-macam. Ya, tanya siapa itu Pak Panji Gumilang, siapa itu. Saya bilang yang jelas dia sahabat saya. Dia sahabat saya. Dan dia orang yang paling benar di dalam permasalahan ini. Dan pagi-pagi ketika saya diwawancara beberapa wartawan, pagi-pagi maksudnya sebelum Presiden Republik Indonesia saat itu Habibie datang berkunjung kemari dan meresmikannya, saya diwawancarai oleh wartawan. Dan mati-matian semua pertanyaan itu saya jawab. Karena pertanyaannya itu cenderung kepada memojokkan. Tidak satu pun kalimat jawaban saya dimuat. Memang iblis betul-betul. Memang sudah di-set orang-orang yang tanya itu untuk memang memojokkan. Tapi saya waspada. Karena saya dulu sudah direncanakan oleh Syekh untuk menjadi kepala Intel. Waktu itu. Tapi banyak wartawan lain yang juga membela sehingga keluarlah di satu majalah mengenai jawaban, meskipun jawaban saya di korting, tetapi cukup saya puas karena ada suatu keyakinan akan kebenaran yang harus dibela. Saya sampaikan kepada sahabat karib saya, I am your friend indeed, so I have to be a friend in need. Seorang sahabat sejati harus pada saat dibutuhkan. Dan bukan waktu senang, sudah jadi kayak begini baru datang. Saya tetap membela. Dan bukan saya sendirian, banyak juga. Saya akan perkenalkan satu persatu, karena waktunya sudah mepet, kita mau bermaghrib. Saya juga bawa dalam rombongan ini wartawan yang pro dan yang betul-betul tahu akan kebenaran yang saya sampaikan tadi. Namanya Imam Ansori. Ini juga sahabat karib saya. Jadi saya katakan yang benar dan dia juga percaya. Karena juga sudah menyelidikinya. Dan sebetulnya sudah tidak ada apa-apa setelah 4 tahun lebih diterpa oleh badai. Toh akhirnya biduk berlalu dengan sampai sudah ke pulau, satu persatu pulau ini sampai. Memang untuk sampai kepada suatu cita-cita yang mulia begini, dengan ide brilian begini, tidak mungkin jalan itu dipenuhi oleh harumnya bunga-bunga. Mesti duri-duri dan bau-baunya tembang kentut-kentutan. Semakin dekat cita-cita itu tercapai, semakin bau dia, makin berat. Saya didampingi oleh Deputi Produk Intelijen, yaitu Saudara Bey Topwan. Kemudian juga Mayor Jenderal Polisi Ato Yanto, beliau mantan Kapolda Kalimantan. Kemudian sekretaris saya adalah Saudara Muhammad Rahman. Kemudian Kolonel Abdul Muthalib Ambung. Kemudian Pak Sukrisno, Direktur Luar Negeri. Ini dalam negeri ini. Seperti luar negeri. Makanya saya Pak Direktur luar negeri. Dalam negeri mana yang ada
perkampungan Muslim semegah ini? Nggak ada. Yang ada hanya di sini, di Al Zaitun. Kemudian Joharman juga. Saudara Joharman adalah komandan Satgas Operasi Dalam Negeri. Jadi kalau wartawan-wartawan, media massa, orang-orang kaum demagog mau bertanya apa itu Al Zaitun, tanya kepada komandan Satgas Operasi Intelijen Dalam Negeri. Kalau itu saja tidak dipercaya, itu memang orang bangsa iblis. Kamu percaya siapa lagi? Mana? Oh, ya, kelihatan duduknya di bagian Al Zaitun. Sudah langsung GR. Ini semua badan intelijen negara adalah saudara-saudara dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Diterima tidak terima, mendaftar sebagai saudara dan pengikut Al Zaitun. Saya bawa juga guru bahasa Arab saya, yaitu saudara Jamaluddin. Ini 32 tahun di Arab Saudi, sama dengan Pak Harto 32 tahunnya. Dengan istri nah, ini istrinya yang cantiknya. Kemudian ajudan saya, Rudi Ibrahim. Jadi rombongan besar. Polisi lalu lintas nggak usah diperkenalkan ya. Yang mengawal sampai ke tempat ini, saya sangat terharu dan bangga karena dulu sebagai Menteri Transmigrasi saya berusaha dan bekerja keras untuk membangun suatu yang disebut Islamic Village. Belum berhasil, keburu Pak Habibie jatuh. Baru separuh. Tahu-tahu tersalib sama Al Zaitun. Konsep seorang menteri kalah. Berarti Saiful Mahad di atas menteri. Saya berbunga-bunga hati saya. Karena itu cita-cita kita sebagai seorang muslim. Kita ingin ada satu perkampungan muslim yang betul-betul bisa dibanggakan. Tidak seperti waktu zamannya saya masih kecil. Ya, kalau kita ngomong madrasah, ngomong masjid, itu dianggap masyarakat kumuh. Saya sekolah di Muhammadiyah dulu, anak-anak sekolah negeri itu, nggak ada yang mau dekat-dekat saya. Dikira saya bisanya ngaji aja. Tapi dengan seperti ini, merupakan suatu center of excellence dari Islam di Republik Indonesia. Di sini nanti tempatnya. Para pembantu rumah tangga direkrut menjadi aktivis NII. Itu nggak ada yang ngajarin, maksudnya masih orang itu belajar bareng-bareng gitu. Sebelum terlibat sindikat pencurian, Hefti bekerja 5 tahun pada sebuah keluarga di Jakarta.
Ia mengaku selalu jujur dan rajin dalam bekerja. 3 bulan lalu, Hefti dibaiat atau disumpah setia pada organisasi ini. Sejak itu pula ia terikat pada aturan kelompok. Tugas terberatnya adalah menyetor uang 150.000 tiap bulan yang disebut dana infak. Alhasil, Hefti mulai mencuri dari majikannya. Dasarnya tuh mencuri itu emang nggak boleh, dilarang. Itu mencuri itu emang kehendak kita sendiri, mungkin karena kita kan punya kesanggupan gitu. Terus kesanggupan itu kan kita dari mana? Anggota jemaah harus patuh pada pimpinan. Lewat ajaran agama, para pembantu yang tidak lulus sekolah dasar ini mempercayai semua ajaran pimpinan mereka yang disebut lurah. Kita harus patuh. Contohnya kalau kita nggak patuh pada pimpinan akan rusak. Anggota jemaah juga harus rela nama mereka diubah pimpinan setelah dibaiat. Misalnya nama Hefti diganti menjadi Uswatun Hasanah. Para anggota tidak tahu untuk apa dan kemana dana yang mereka setorkan. Sindikat pencuri berkedok pembantu menggunakan konsep pemerintahan, mulai dari desa, kecamatan, provinsi, dan negara. Desa dipimpin lurah, lurah dipimpin camat. Selain mencari anggota, para pemimpin wajib menyetor dana untuk pimpinan masing-masing. Untuk mengungkap berapa banyak jumlah anggota sindikat ini bukan perkara gampang. Masing-masing kelompok tidak mengenal pimpinan dan anggota kelompok lain. Yang banyak itu kan aku nggak tahu, soalnya pas waktu diajak ke situ kita harus suruh merem, jadi nggak tahu jalannya, nggak tahu udah di rumah itu. Terus kalau mau pulang juga harus suruh merem lagi gitu. Mananya ditutup untuk diikat pakai kain hitam. Terus dari situ ya dalam perjalanannya itu kan lama juga ya, sekitar 1,5 jam. Di matanya dibuka itu udah ada di dalam rumah. Di dalam rumah gitu ya. Dari 30 pembantu yang ditahan di Polsek Pulau Gadung ini, tidak semua tahu soal setoran uang infak dan sindikat pencurian membawa nama NII atau Negara Islam Indonesia. Di antaranya ada yang kebetulan berada di tempat penampungan pembantu saat penggerebekan polisi. Adiria, Ari Hadisman, Trans TV, Jakarta. Ya, saya akan langsung berdialog dengan Bung Sukanto. Bung Sukanto, Anda 5 tahun aktif di sana, bahkan pernah menjadi lurah yang oleh cerita tadi begitu powerfulnya seorang lurah. Kenapa Anda keluar? Keluarnya mungkin karena perbedaan pendapat saya terhadap pimpinan-pimpinan saya yang pada saat ini mungkin, dan selalu juga, pimpinan itu kan dianggap sebagai rasul. Jadi pimpinan tertinggi itu wajib ditaati. Jadi kita sebagai bawahan itu tidak punya power untuk melakukan apapun kecuali dari pimpinan. Jadi perintah ataupun komando yang diberikan dari pimpinan itu absolut wajib dilaksanakan. Nah, keluarnya saya ketika itu saya sedikit agak bentrok gitu loh. Sehingga mereka memberikan ultimatum pilihan mau apa dalam waktu itu? Dalam hal perekrutan juga kan saya ingin membuat metode-metode baru yang lebih halus ketimbang mereka yang lebih kasar. Maksudnya kan mengkafirkan. Metode-metode seperti itu saya ingin memperhalus. Mungkin karena tapi dari alasan Anda keluar karena ditolak pimpinan, kesannya karena persoalan ide Anda tidak diterima dan tidak demokratis. Bukan soal ajaran ini menyimpang dari ajaran Islam. Betul. Karena mungkin berarti dari sisi ajaran sendiri Anda meyakini bahwa masih pada saat itu karena di dalam kita masih meyakini karena doktrin yang digunakan serta komunitas yang sangat homogen, juga bagaimana mereka luar biasanya terhadap masanya itu untuk dalam hal ini. Jadi apapun yang kita lakukan salah pada waktu itu adalah benar. Artinya apa? Tidak pernah ada diberikan kesempatan untuk berpikir, mereview apa betul ajaran Anda ini? Gitu. Betul. Selama 5 tahun Anda tidak pernah sempat untuk melihat bahwa tersesat atau tidak ajaran ini? Sempat seperti itu, namun ketika kita bertanya, counter-counter dari tiap pimpinan itu turun untuk bagaimana supaya tidak terkontaminasi dengan hal-hal itu. Oh, jadi mereka terus maintain terus, gitu ya? maintain. Bahkan tiap jam, tiap hari, kalaupun ada satu orang yang sekiranya untuk berpikir lebih lanjut tentang hal ini, mereka tuh sangat kuat sekali itu. Hal yang sama Anda lakukan sebagai lurah kepada jamaah-jamaah Anda? Juga, itu yang saya lakukan tentunya untuk bagaimana maintain. Tadi dicerita takut sedikit ada salah Anda pasti memarahin mereka gitu ya? Anda nggak memberikan kesempatan kepada para pembantu itu misalnya untuk berpikir lain? Iya, tidak akan memberikan seperti itu karena ngerinya kita ya, kalau mereka berpikir lebih jauh, mereka akan keluar dan sehingga program-program yang dicanangkan oleh negara tidak terpenuhi. Baik, kita lanjutkan. Ya, kami masih akan berdialog dengan Bung Sukanto setelah pesan-pesan berikut ini. Karena tetaplah sama Kupas Tuntas. Ada ide untuk memanfaatkan pembantu sebagai jamaah? Itu bukan ide sebenarnya. Jadi kita sebagai aparat pada hari ini kapasitasnya kan untuk merekrut umat. Jadi dari jajaran terbawah sampai jajaran teratas.
kebetulan umat yang pertama kita rekrut itu pembantu. Jadi mereka metodenya itu kepada pembantu juga. Kalau misalnya yang kita rekrut pertama mahasiswa, mereka tentunya mahasiswa yang akan ikut. Baik, jadi itu saya menentukan bahwa pola rekrut pembantu, pola rekrut mahasiswa, pola rekrut siapa itu siapa? Itu tidak ada sebenarnya. Pokoknya terbentuk dengan sendirinya. Kalau misalnya sebuah kelurahan, misalnya ada pimpin komunitasnya umumnya adalah pembantu, maka Anda akan mencari pembantu banyak untuk masuk. Betul. Karena tergantung dari masyarakat yang kita punya pada hari itu. Anda cukup banyak tahu secara nasional. Berapa sekarang perkembangannya? Berapa jumlahnya sekarang, Mas, jamaahnya? Terakhir bulan September itu 168.600 kekuatan absolut. Itu dari jamaah dan maskul atau aparat ya. Itu belum lagi dari yang lain. Karena NII itu kan membagi 3 tuh kekuatan. Yang pertama kekuatan absolut, itu jamaah dan aparat NII yang 168.000 itu. Kedua itu kekuatan pendukung, wali santri, atau kekuatan orang-orang tua santri yang anak-anaknya dititipkan di Mahat Al-Zaitun. Yang ketiga itu kekuatan tambahan. Ini akibat media sosialisasi majalah Al-Zaitun dan majalah Garda. Kedua majalah itu, Zaitun dan Garda. Nah, saya tetap masih penasaran kalau jumlahnya sebanyak ini 168.000. Kalau itu betul ya, maka saya penasaran kenapa Anda keluar gitu ya. Kenapa misalnya juga ada argumentasi yang katanya bahwa ajaran-ajaran jelas melanggar, misalnya sholat itu menjadi tidak wajib, kemudian mencuri itu boleh seperti itu. Kenapa itu muncul? Apa argumentasinya? Kalau argumentasi pertama yang tidak sholat itu ya, karena membagi kondisi hari ini, kondisi Mekah dan Madinah, mengadaptasi seperti yang dilaksanakan Rasulullah. Antara zaman hijrah dan sebelum hijrah? Sebelum hijrah. Jadi sebelum hijrah itu belum ada kewajiban untuk sholat. Kalaupun ada, itu kewajiban sholat diartikan sebagai aktivitas dalam rangka mentegakkan negara lewat mencari dana dan itu menyamakan sekarang bahwa Indonesia sekarang ini masih pada tahap Mekah. Berarti kondisi jahiliyah, RI ini jahiliyah. Nah, apa dalil agamanya ketika itu? Tidak sekedar menggunakan logika itu, dalil agamanya? Tentunya menggunakan Quran dan hadis. Adakah itu di Quran? Ada fase-fase itu yang kita pakai, fase-fase Mekah yang digunakan itu waktu itu yang biasanya digunakan surat Al-Anfal ayat 35. Apa bunyinya? Salat mereka di luar Baitullah itu hanya tepuk tangan dan silan beraka. Oke, ini tafsiran ya. Kalau soal mencuri boleh, bahkan dianjurkan untuk mengumpulkan uang, apa tuh? Karena di luar komunitas mereka adalah kafir, jadi sah-sah saja. Sah-sah saja. Robin Hood gitu ya, kayak sama Robin Hood gitu. Melakukan apa aja untuk membangun negara. Nah, yang pertama. Kedua, karena konun asasi dan konun ukubat, KUHP, mereka udah punya undang dasar dan KUHP. Mereka mengatakan bahwa kondisi pada hari ini kan kondisi perang. Jadi sudah ditetapkan cara pengambilan dana dengan fa'i. Itu ada. Sekarang saya mau nanya Anda, sekarang Anda keluar. Anda pasti meyakini bahwa itu salah. Nah, sekarang argumentasi Anda yang pakai untuk mengatakan itu salah apa? Salah tentunya dari sisi syariat yang diajarkan. Soal salat bisa. Salat puasa, masalah puasa. Juga masalah perampokan, pencurian, dan metode pengumpulan dana, serta masalah-masalah tafsir yang disalahgunakan dan disalahartikan sesuai dengan kemauan dia. Soal mencuri, kalau misalnya Anda mengatakan bahwa Anda salah ajaran ini, apa argumentasi yang Anda pakai kepada orang ini? Tentunya yang kita pakai mengacu kepada yang Rasulullah lakukan dulu. Mereka kan juga dulu mengacu kepada Rasulullah, namun paradigmanya kan Kartuswiryo tahun 49, bukan Rasulullah kembali. Nah, kalau Anda sadar salah dan Anda yakin bahwa jumlahnya sangat besar, 168.000, Anda sadar nggak bahwa Anda butuh menyadarkan orang-orang yang sudah terlanjur itu untuk tarik keluar? Tentu. Apa upayanya? Makanya saya sekarang bergabung dengan SIKAT, ya Solidaritas Umat Islam untuk Korban NII Al-Zaitun dan Aliran Sesat. Ini yang khusus membidangi masalah ini. Jadi menerima laporan, terus juga melakukan investigasi, serta sampai tahap terakhir, sampai tahap penggerebekan. Paling tidak untuk menjaga masyarakat. Yang kedua juga menyelamatkan umat. Yang ketiga untuk menyempitkan ruang gerak mereka. Setelah tahun Anda keluar, berapa sudah Anda sukses untuk mengeluarkan itu? Jamaah itu menyadarkan kembali? Mungkin saya tidak bisa hitung ya, karena orang-orang dari luar dan orang-orang yang telepon itu alhamdulillah sekarang sudah. Kemana Anda laporkan? Apakah ke polisi, ke MUI misalnya? Kita sudah dalam SIKAT ini ya, sudah ke kepolisian, sudah ke Majelis Ulama Indonesia, sudah ke Departemen Agama. Sampai sekarang belum ada action? Sampai sekarang masih belum ada action. Kenapa kira-kira? Ya, begitu kuatnya benteng. Nah, mungkin begitu kuatnya, mungkin. Di mana benteng itu kuatnya? Ya kalau kita lihat di sini, keterkaitan mereka yang luar biasa. Kalau misalnya memang sudah terdeteksi oleh pemerintah bahwa ini underground movement, apalagi Islam, ini kan sangat-sangat sensitif sekali NKRI ini terhadap ini. Kok sekarang enggak? Ya kalau yang saya lihat secara pribadi ini konspirasi. Tapi poinnya tetap Anda akan terus dan kawan-kawan. Terus, insya Allah. Terima kasih, Bung Sukanto. Kita semua yang pejabat tingkat tinggi itu akan melebur
ke dalam kepengurusan pendidikan. Kemudian pejabat-pejabat di tingkat provinsi itu diberikan otonomi. Enggak, yang saya ingin tahu apa ada tipuan kepada strategi ketika Pak Endro datang lagunya Indonesia Raya. Iya, betul. Habibie datang Indonesia Raya. Indonesia Raya. JK datang Indonesia Raya. Setelah orangnya pergi baru NI. Betul sekali. Sedikit Bang, saya kira begini, kecurigaan kita tidak perlu terlalu jauh terhadap Al Zaitun itu Bang. Dalam pengertian, intelijen kita sangat canggih, kepolisian kita juga sangat canggih, tidak akan mungkin membiarkan sedikit pun ada gerakan yang mengarah kepada membubarkan NKRI. Saya sangat yakin itu, sehingga ini negara hukum, kita tidak bisa menangkap orang berdasarkan katanya. Gitu. Iya, kalau itu saya tahu. Bu Ramadan, makanya sampai sekarang juga tidak ada tindakan. Tapi kita juga mengundang Panji Gumilang, tapi beliau tidak berkenan untuk hadir dan hanya bersedia diwawancarai wartawan saya di sana. Saya sekarang ke Pak Endro Priyono. Banyak yang harus Bapak jawab. Dari tadi, termasuk dari Umar Abduh, kemudian juga dari beberapa pembicara tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengikuti forum ini, saya betul-betul hargai ya pakarnya Ilyas. Dalam hal ini memberikan satu cakrawala pandang yang luas dan terbuka. Saya senang sekali untuk bisa menjelaskan hal-hal sebagai berikut yang menyangkut intelijen, karena saya pernah jadi kepala intelijen. Intelijen ini adalah satu badan yang kepalanya bisa ganti-ganti. Subjek yang melaksanakan operasi atau kegiatan intelijen itu ganti-ganti, tergantung siapa yang menjadi presiden, itu yang milih. Dan metodenya karena orangnya lain-lain juga lain-lain. Jadi kalau ada metode yang dulu dipakai, kalau memang ada rekayasa, penggantinya belum tentu suka dengan metode rekayasa. Kalau ada yang senengannya main tangkep, culik, penggantinya belum tentu suka cara itu. Saya sendiri lebih suka melakukan penggalangan dan bekas-bekas dalam hal ini nanti kita lebih panjang ya, dalam tanda kutip NII dan yang sejenis itu saya usahakan rangkul. Salah satunya adalah temannya Pak Umar Abduh, yaitu almarhum Yani Wahid, dan itu sampai sangat dekat sama saya. Begitupun bekas-bekas tapol-tapol yang notabene di sini adalah Islam. Itu banyak saya kawanin sampai ini hari berkawan. Karena menurut saya kalau orang ditarik hatinya, bisa ditarik pikirannya. Itu namanya penggalangan dengan pendekatan lunak dan cerdas. Itu yang saya pakai selama saya menjadi kepala BIN. Laporan-laporan dari bawah yang mestinya dulu kalau ada aparat teritorial ditampung di teritorial, kemudian masuk ke intelijen dan ke pusat teritorial, dan kemudian ke kepolisian kalau itu pidana, itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena tidak difungsikan lagi. Mandul aparat teritorial itu. Malah dalam era reformasi ini ada desakan-desakan untuk membubarkan Kodim, membubarkan Koramil. Itu tidak jalan. Sehingga hal-hal seperti cuci otak, apa ini masuk mana ini? Ini masuk pidana, hukum, dicari hukumnya rada susah polisi mencari hukumnya ini, karena barang ini barang metafisik, tidak fisik ya. Tapi kalau ini ideologi, ini urusannya intelijen.
Tapi kalau ini masuknya pada misalnya pertemuan-pertemuan untuk pengajian, untuk tidak mungkin Intel nyusup-nyusup untuk memata-matain pengajian, pesantren misalnya, tidak. Ini teritorial punya kerjaan. Di sini ada kelemahan kita. Pada laporan-laporan yang masuk di intelijen, saya tertarik cuma satu yang masuk ke saya. Kalau tadi Pak Rahudin bicara sama Ibu, ya saya nggak pernah baca, nggak pernah dengar. Yang saya pernah baca adalah laporan saudara Umar Abduh. Untuk seorang intelijen, laporan seperti yang dia buat itu cukup lengkap. Ya, karena itu saya tertarik. Saya sebagai kepala bukan sendirian, saya kan punya wakil yang sekarang Ketua Umum PBNU. Saya juga punya deputi-deputi, punya staf, dan juga punya ahli-ahli. Kita juga punya hubungan sama departemen-departemen. Pada MUI juga, ya, Pak Abidan, dan lain banyak kita punya. Subjek yang ganti-ganti, metode yang beda-beda, sasarannya juga lain. Tiap-tiap presiden sebagai pengguna yang melantik kepala Intel itu beda-beda ngasih sasaran. Sasaran untuk intelijen saya selama saya jadi kabin adalah masalah ideologi. Karena itu yang perlu dilihat, kita sempitkan ini kasusnya. Pada kasus Al Zaitun adalah masalah ideologi politik, yaitu masalah apakah betul dia itu masih punya ideologi NII. Itu pertanyaan yang mesti dijawab. Dan itu saya selidiki dengan membentuk tim. Dan tim itu kebetulan secara supaya komprehensif, usulnya Menteri Agama harus yang mimpin dari Departemen Agama. Oke lah, mimpin siapa aja gitu. Ya, kita mengikutkan anggota ke sana. Kemudian juga kalau saya tidak keliru, tolong saya diperbaiki kalau salah, juga dari MUI. Ya, diminta juga untuk menyelidiki Al Zaitun. Kemudian dari kepolisian, Pak Dai Bakhtiar juga, kalau tadi ada Pak Sarehudin bilang udah lapor Pak Dai Bakhtiar, memang Pak Dai Bakhtiar juga lapor. Hasilnya secara ideologis tidak ada NII, jadi tidak bernafaskan NII. Ini justru wawasannya kebangsaan. Kenapa? Kok di situ ada gedung-gedung seperti Umar Abduh tadi, Pak Umar Abduh bilang ya, ada gedung pembelajaran Soeharto, Soekarno-Soeharto yang naruh itu kalau nggak salah Mbak Tutut, Bung Hatta, gedung Bung Hatta yang taruh itu anaknya Bung Hatta. Kemudian saya naruh batu pertama gedung Bung Karno karena saya mewakili Megawati. Yang presiden lain mulai Pak Harto datang sendiri, Pak Habibie datang sendiri, hanya Megawati mewakilkan ke saya. Jadi secara ideologi saya lihat tidak ada penyimpangan. Malahan kata Pak Menterinya tadi itu bahwa memang ada kamuflase. Jadi kalau ada yang datang dari pemerintah resmi, mereka pura-pura oh iya Indonesia Raya, itu jelas. Tapi kita kan menyelidiki juga dari sisi ideologi, ya, dari sisi ideologi politik di antara santri-santri tidak ada apa-apa ya. Mereka tetap ngerti Pancasila, ngerti, semua ngerti. Jadi buat saya, petugas saya selesai itu. Nah, si Panji Gumilang ini tuduhan kepada Al Zaitun itu adalah NII. Makanya saya bela mati-matian NII. Kalau tuduhannya dia itu sebagai penipuan itu urusannya ini polisi, bukan saya. Ya, jadi tolong jangan orang lihat intelijen selalu tukang rekayasa gitu. Ya saya rasanya berteman banyak dan saya tertarik sama dia ini Umar Abduh. Karena itu saya minta mana laporannya Umar Abduh. Nah, itu ada di staf saya. Kesimpulannya dia, kalau saya baca semua saya bisa nggak kerja. Ya. Banyak sekali laporan itu ya. Tapi kan lewat orang-orang. Yang saya lihat laporan dia paling bagus. Saya mau baca. Tidak sampai ke tempat saya karena memang sudah dianalisa karena sekian banyak laporan dirangkum. Akhirnya kesimpulannya tunggu dulu, masih panjang. Ya. Yani Wahid
bawa ke saya almarhum Yani Wahid. Ini laporan Umar Abduh, saya baca. Itulah makanya saya bilang laporan paling lengkap. Ini laporan namanya intelijen, bukan laporan kacangan gitu. Ini cukup. Jadi sedangkan laporan-laporan lain kan dibikin oleh staf untuk jadi intelijen dong baru masuk. Saya mau sampaikan ke presiden, masa laporan surat kaleng saya laporin kan tidak gitu. Ya, ini laporan-laporan itu sudah diolah menjadi intelijen. Kalau bikinan Umar Abduh bisa langsung saya bikin laporan. Nah, waktu itu presiden di dalam sidang kabinet kita ngomong, coba Al Zaitun itu bagaimana? Mulai dari Bahtiar, saya, Panglima TNI, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri juga laporan. Nggak ada tanda-tanda indikasi ada penyimpangan ideologis, gitu. Tidak ada. Jadi bagaimana Megawati? Ini saya diundang nih. Jadi gimana? Ya udah diwakilkan aja. Saya wakilkan kepala intel aja, saya yang ditunjuk. Nah itu ceritanya. Makanya saya menggebu-gebu bilang iblis lah yang menuduh itu NII. Ternyata dengan NII gadungan. Sekarang kita lebih jelas kan itu. Kalau itu memang gadungan. Ya, tapi sepanjang pengetahuan saya waktu itu tidak ada penyimpangan ideologis di situ. Pak Hendro berapa kali ke situ? Dua kali. Satu kali waktu letakan batu pertama itu. Kedua kali dia ngawinin anak. Nah, saya diundang untuk hadir di perkawinan. Jadi saya kira banyak sekali tokoh-tokoh yang datang juga. Masalahnya tokoh-tokoh itu belum tentu pendukung. Yang jelas tidak mendukung ideologi kalau dia NII. Tapi mendukung penipuan juga tidak. Karena belum, namanya teman, kita mana tahu isi kepalanya. Hanya karena kenal. Ya, oleh karena itu saya terima kasih sekali lagi ada forum seperti ini. Dan saya minta maaf nyebut almarhum tadi Yani Wahid ya. Dan orang-orang bagaimanapun Pak yang pikirannya beda sama kita, kalau hatinya itu bisa kita ketuk, terbawa. Dan Yani Wahid itu pendiri Partai Demokrat gitu loh. Akhirnya dekat juga sama SBY. Saya anggap manusia itu sama saja ya. Kalau toh salah atau benar yang menentukan nanti Tuhan. Karena itu kita pendekatan kita jangan semau-maunya, sewenang-wenangnya gitu. Ya, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau beda kayak Pak Boy. Umar Abduh juga udah lapor. Saya kira tidak hanya dia yang lapor. Pasti banyak yang udah lapor. Kenapa polisi belum ada action terhadap ini? Nah, coba minimal yang saya antar dulu. Karena ada kata-katanya Dai Bahtiar dan saya. Ini kan belum apa-apa dulu ini. Sekarang aja udah ini udah jadi orang besar banget. Dulu kita simpulkan ini, jawaban ke presiden. Bu, daripada kita berteman sama bekas ustadz lebih bagus sama bekas bajingan. Itu kata kita kepada presiden. Karena si presiden Megawati waktu itu bimbang, ini Al Zaitun bener apa enggak sih, ini NII apa enggak gitu. Udahlah lebih bagus berteman sama bekas bajingan aja daripada bekas ustadz. Akhirnya itulah yang menjawabkan. Baik. Terus selanjutnya kepada Dai. Dan Dai Bahtiar bagaimana ceritanya, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kepada kami. Mudah-mudahan malam ini adalah media pencerahan kita tentang fenomena NII yang terjadi di negara kita. Dan tentu kita tidak berharap ini merupakan media peradilan terhadap kelompok atau orang-orang tertentu. Itu harapan kita. Polri melihat ada 3 perspektif paling tidak terkait dengan masalah fenomena NII ini. Yang pertama, perspektif kedaulatan negara. Tentu ini bersinggungan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tentu kita ikut karena Polri termasuk concern dengan NKRI. Yang kedua, perspektif keamanan pasti bersentuhan dengan rasa aman masyarakat kaitan dengan aktivitas NII ini. Yang ketiga, perspektif hukum. Dalam perspektif hukum tentu kita melihat tentu tetap mengacu kepada hukum positif negara yang ada di negara kita. Untuk menyikapi fenomena ini, Polri melakukan pendekatan dengan tugas pokok kami. Jadi tugas pokok Polri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, khususnya pasal 13, menjaga dan memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.